Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran IPS tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama kita akan membahas masalah perubahan masyarakat Indonesia, kondisi masyarakat pada masa penjajahan, yang antara lain terjadinya perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme barat dari rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, terjadinya konflik antara kerajaan, perlawanan terhadap persekutuan dagang VOC dengan kerajaan Malaka di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Kemudian konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan kongsi dagang barat terjadi pada tahun 1529. Terjadinya perang antara Tidore dan Portugis. Kemudian yang kedua, terjadinya perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu, tahun 1629, Aceh belum mendapatkan kemenangan. Kemudian perlawanan yang ketiga dengan adanya perlawanan ketangguhan dari ayam jantan dari timur, yang kalian tentu tidak asing lagi dengan nama Sultan Hasanuddin, tokoh yang sangat ditakuti oleh pihak Belanda, sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Kemudian karena Hasanuddin mengalami kekalahan, maka Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya, yang isinya antara lain perjanjian Bongaya: 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepas daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang keempat, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram, yang pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Kemudian perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena adanya nafsu monopoli Belanda, yang kemudian pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Hun Kun memerintahkan Van der Plas menyerang Jepara, yang kemudian kerugian Mataram sangat besar. Kemudian yang B, perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Perlawanan terhadap Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, terjadinya Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau yang terkenal dengan Patimura. Kemudian yang kedua, terjadinya Perang Paderi di Sumatera Barat, di mana perlawanan kaum Paderi dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Perlawanan kaum Paderi berhasil membuat Belanda terpojok. Yang ketiga, terjadinya Perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825 sampai 1830.
Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian terjadinya Perang Aceh. Dalam Perang Aceh ini, Belanda membakar Masjid Baitur Rahman pada tanggal 5 April 1873. Semangat jihad menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baiturah. Kemudian yang kelima, terjadinya Perang Sisingamangaraja. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara di bawah pimpinan Sisingamangaraja yang ke-12. Yang keenam, terjadinya Perang Banjar. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari, pasukan Antasari mengalami kekalahan. Itulah tadi pembelajaran materi IPS di sub perlawanan terhadap persekutuan dagang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.